Aduh ya Allah, panasnya. Aduh. Ngeri cuaca ini, aku tengok. Luar biasa sumuknya. Iya, kipasnya pun mati. Ya pantas lah. Gini lah biar adem dia. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Woi, Pak Indra. Pak Bilik lagi ngapain nih, Pak? Ngadem, Pak, panas sekali. Ini kan puasa, Pak. Kok ngadem-ngadem? Ya memang kenapa, Pak? Kan lagi mendinginkan badanku yang luar biasa hot ini, Pak. Loh. Ini mulutnya jangan terbuka, Pak Biling. Ini puasa. Ya puasa apa hubungannya sama mulut terbuka? Biar Nanti masuk kalau udaranya. ngirup udara itu batal puasanya, Pak Biling. Nggak boleh, Pak Biling. Ini puasa. Pandai-pandaian Bapak kayak mana pula ngirup udara? Nggak boleh. Nggak boleh. Itu nanti kalau main kipas, banyak-banyak main kipas, Bapak gini kan. Nanti masuk angin, batal puasanya. Jadi sia-sia Bapak bangun sahur pagi-pagi, coba. Kan angin ya, Pak, bukan nasi. Ya angin tapi itu. Orang ngirup angin itu kan gendut kan perutnya kan. Ya itu. Kan kenyang dia kan. Nah itu nggak boleh. Terus kayak mana nanti aku napas, Pak, kalau angin pun nggak boleh masuk? Ya gitu aja, jangan ininya, jangan terbuka mulutnya. gitu. Napas. Berarti angin itu nggak boleh kita Nggak simpan boleh, di itu perut. gini. Terbukti. Iya, Pak. Ya kan? Iya, nggak boleh Pak. Sini jauh. Iya, Pak. Ya gitu kan, nggak boleh. Kalau mau ngadem aja. Ngadem aja gitu. Yang ini aja, yang wajar-wajarnya aja. Jangan terbuka tengah gitu. Jangan terbuka nganga itu. Nanti masuk ya kan. Kayak gini nih. Astagfirullah. Makasih Pak Indra, pintar kali Untung rupanya. saya datang tadi kan. Kalau saya nggak datang, waduh, entah kayak mana lah puasa Pak Biling ini. Nggak dapat pahala, cuma dapat laparnya aja. Tapi aku masih bingung. Udah nggak usah dibahas lagi, itu udah batal itu puasanya Lu kok batal Pak Biling. pula, Mas? Iyalah. Aku kan nggak tahu, Pak. Oh iya. Lagian Makanya ini saya kasih tahu nggak boleh ya. Loh, aku ingat dulu. Kalau kita nggak bisa buka mulut ataupun masuk angin ke perut kita itu batal, kayak mana ya? Oh iya, Ustadz itu bilang memang segala sesuatu yang masuk ke dalam perut itu Mulut, yang dari mulut masuk semua batal. Tapi gimana kalau kita napas lah misalnya? Itu kayak mana coba? Ya napas kan sikit Pak Biling dari hidung. Apa Pak Biling malah pada gitu kan? Enggak kan? Oh, Bapak udah batal. Kayak itu contohkan Pak Biling, itu kasih contoh. Oh, berarti jangan banyak-banyak kita ambil angin itu. Jangan banyak-banyak. Sehingga nanti nggak cuman ke paru-paru yang masuk, tapi ke lambung kita juga gitu. Iya. Tapi siapa yang kenyang makan angin, Pak? Ya Pak Biling. Iya. Kalau tadi Pak Biling terbuka mulutnya, ya Pak Biling kayak kenyang. Iya juga ya. Kalau kita makan angin itu luar biasa juga itu Pak Indra ya. Jadi kayak mana nih puasa kita ini? Ya, gimana? Panas-panas kayak Iya, gini. panas-panas kayak gini ya. Nggak bisa ngadem kata Pak Indra pula. Aku pun Boleh bingung. ngadem Pak Biling, coba jangan mangap mulutnya itu aja. Boleh ngadem kita di sini aja. Nah, gini ngadem kita kan. Itu buka Ngadem mulut gitu itu kan. nggak boleh. Oh, terus kalau gitu apa lagi Pak? Jadi ngadem gini aja santai-santai kita gini kan. Udah enak ini, udah puas ini kita. Tapi nggak masuk semua aku rasa. Udah masuk semua lah itu. Ini apa lagi nih puasa-puasa ribut. Ya Allah. Ini lagi Pak Slamet. Pak Slamet. Pak Slamet nggak puasa. Ini puasa lah kok enak aja. Ya jadi puasa kok memasukkan barang itu ke telinga. Iya gatal kali Pak Indra. Nggak boleh Pak Slamet. Ini Loh, kok nggak puasa. boleh pula?
Nggak boleh masukkan barang-barang tuh ke bolong-bolong ini telinga gitu. Nggak boleh Pak Slamet, batal nanti puasa kita. Batal. Puasa Selamat tadi batal Pak Slamet. Enggak sengaja. Aduh, untunglah saya ngingatkan Pak Slamet. Allahu Akbar. Kalau enggak tadi udah kayak mana? Enggak boleh juga. Tadi Pak Biling. Nah, ini mangap-mangap di kipas gitu dia. Makan angin. Ya makan angin. Mau batal puasa sampean. Tuh, kata Pak Slamet. Jadi kayak mana? Ya udahlah batal kayak mana lagi? Iya. Masih ada sisa sahur tadi daripada tanggung. Pak Slamet. Kenapa pas buka? Itu Pak Slamet ini. Batal puasa sampean. Yang betul lah. Aku pernah dengar. Tapi kok tapi korek-korek juga kan batal juga itu. Aku kan nggak sengaja, namanya gatel. Iya, aku pun tadi kan nggak sengaja. Mana ada nggak sengaja. Oh, dia nggak ada sengaja. Dia langsung gini buka gini dia, nggak sengaja dia. Nggak sengaja, Oh, dia- batal Bang Biring kayaknya Bang Biring. Yang betul kalian. Jadi, masuk pula enggak, aku nggak yakin kali sama kalian berdua ini. Nggak yakin. Tak matiin aja lah. Tak mati Pak Slamet. Panas loh, Mat. Pilih batal apa panasan? Kau bilang tadi aku udah batal. Ya nasi kami yang ikut batal gara-gara itu. Iya, nanti kita ikut batal semua terakhir. Gitu Pak Inter ya. Ya iyalah. Apalagi lama pula tuh sampai di sini. Oh, itu berarti makan angin batal ya kan? Korek-korek kuping batal. Kayaknya kalau korek-korek kuping enggak lah Pak Indra. Oh iya tuh, udah termasuk juga, termasuk bagian tubuh kita tuh nggak boleh. Nggak boleh Kita masukkan barang gitu nggak boleh. masuk kuping Pak. Termasuk kuping juga. Untung aja mata Berarti Pak Bill nggak ngupil boleh. pun nggak boleh, Nggak Pak. boleh Bisa ngupil. udah nempel pun di sini. Nggak boleh. Mau kita korek nggak boleh. Nggak boleh. Gede kan. Pakai batu gantung di Danau Toba itu. Ya itulah pokoknya nggak boleh lah Pak Biling. Nah, setahu saya kita nggak boleh ngorek-ngorek ini hidung, kuping. Untung mata kita ini nggak bolong. Kalau mata kita bolong itu iya nggak boleh Pak Biling. Ngelap belek pun. Batal. Ya gini aja ngelapnya Pak Slamet nanti kalau ada belekan Ada gitu. seni ini ya. Mana ya? Oh, terus kalau apa Pak nelan ludah? Ya itu nelan ludah itu lagi mau kan? Nggak boleh? Oh, ya nggak boleh lah. Aku dari tadi aku telani ludahku. Apalagi ludah itu nggak Iya, boleh lah. sama kayak air minum ya kan. Sama air minum. Sampai tungguin gitu sampai udah satu mulut. Astagfirullah. Hilang hausnya. Nah, kan? Iya. Nggak boleh lah Pak Billy. Udah kita jaga semua itu yang namanya. Berarti haruslah kita bikin Membatalkan tempat ludah puasa itu kita banyak. ini kan. Kalau keluar ludah kita buang gitu. Kalau usul aku sih Bang Biring, bagus kita itu pakai helm. Pakai helm kenapa? Helm tutup. Jadi kalau pas mau ngorek hidung, tek. Nah, kan Iya. biasanya nggak bisa ngorek hidung. Nah, Betul. Terus juga, kalau Pak Slamet itu ya. mau mau nelan ludah harus dibuang terus gitu ya. iya. Wah, ngeri juga. Gitu ya nggak Nah, apa-apa. itulah puasa kita yang kita jalani ini. Makanya kata Ustadz itu kan puasa itu menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Ya kayak gitu-gitu. Menahan gatel. Itu tadi kayak macam Pak Slamet. Kan Oh, menahan gatel itu. iya, betul loh. Menahan risi. Risi tadi apa? Upil. Nah, itu tadi harus menahan semua. Tahan nih. Menahan haus ya kan. Menahan aus. Ya, itu jelas lah karuan ya kan Pak Indra ya kan. Itu Iya. Pak Biling aja menahan aus nggak tahan ludah. Iya. Pak Biling telen. Enggak. Nggak maulah Pak Biling. Udahlah Pak Biling aja lah itulah. Jadi nggak tahu lah aku puasa sampean tuh kayak mana. Kalau saran aku ya lanjuti aja puasanya. Ya gimana kau bilang batal daripada nanggung batalnya? Ya karena di rumah pun udah gak ada lauk. Juga ya. Ya hitung-hitung, ya mana tahu dapat puasa setengah hari kan lumayan. Oh bisa gitu ya? Loh dulu sampean kecil nggak pernah puasa setengah hari. Oh iya, puasa apa namanya? Puasa anak-anak. Iya. Oh, puasa yang yuk. Yang Yang siang buka prio. Yuk. Kan lumayan ya kok Pak. Kalau misalkan dapat pahalanya 1.000 gitu kan. Puasa setengah hari dapat 500 lumayan. Oh iya ya. Atau aku lanjut aja ini puasanya. Ya udah. Ya udah, Makan lanjut sahur aja lah. lagi aku jam sekarang. Enggak lah. Oh enggak ya? Ini tadi itu makan sahur. Oh gitu. Nah, hitungannya sekarang udah imsak, udah habis waktunya. Baru kali ini juga aku puasa kayak gini aku dapat deh. Makanya Baru tahu aku nih. Sampean itu sering-sering belajar juga. Jadi ilmu pengetahuan itu luas. Iya, untung lah Pak Biling kenal sama saya, sama Pak Slamet. Jadi bisa ada yang ngasih tahu. Kalau tadi nggak dikasih tahu kayak mana tuh? Aku Ini juga pernah kalau denger loh. kalau minum apa itu apa namanya makan angin itu batal.
Contohnya ngerokok. Ngerokok itu kan masukkan angin ya kan? Iya. Makanya kata apa kan nggak boleh puasa ngerokok. Ngerokok pun nggak boleh. Pun Karena berdiri. padahal anginnya masuk ya kan? Itu banyak yang ngerokok Pak Biling. Dia bendanya nempel di bibir Pak Biling. Tapi kan nggak dimakan Pak. Tapi asapnya itu masuk batal katanya. Asapnya lagi Pak tuh. Iya, batal itu Pak Biling. Makanya ada rasanya. Ya, Pak Biling saya ngerasain. Aku nggak ngerasain Pak. Maka Pak Indra ini gini-gini, dia tuh dulu pernah ke pesantren, jenguk orang ya kan Pak. Pesantren mana Pak Slamet? Kau tahu Pak? Ya kan Bapak pernah ke pesantren jenguk orang kan Pak. Oh pernah. Nah, Pesantren Asuna Pak. Oh, Stay Asuna. Saya masuk pesantren Stay Asuna. jenguk orang, pas dia jenguk kan setidaknya pernah dia ke pesantren walaupun cuma berapa jam. Nah, jadi ada ilmunya walaupun dikit. Ya saya gini-gini Pak Biling, saya kan keliling komplek, jumlah-jumlah masyarakat, ya gitu juga. Iya. Selagi saya keliling, ada warga kita ya gitu, yang korek-korek gitu ya saya ingatkan. Oh jangan gitu ya? Jangan. Membahayakan apa Pak Ansip? Membahayakan puasa Bapak katanya gitu. Aku sampaikan gitu Pak Biling, tegas saya menyampaikannya. Oh, mulia sekali. Saya mulia nih Pak Biling. Selain menjaga keamanan, Selain menjaga puasa orang juga. Menjaga puasa orang. Masya Allah. Iya. Indra ini Hebat ya. jarang kita punya hati. Kalau ada rumah siang-siang tutup pintu aja saya ketok pintunya. Supaya apa? Ya saya takut terjadi apa-apa di dalam rumah itu. Ketuk pintunya. Oh gitu. Menjaga. Ada orang nggak gitu? Ada Pak? orang enggak? Kalau ada orang Kalau buka nggak ada, aja Bu. masuk. Buka aja pintunya. Oh. Kira maling lah. nggak ada orang masuk gitu. Ya, tapi gitulah Pak Biling ya intinya Pak Biling ya. Jangan ditambah-tambahi ya Pak Biling ya. Iya, Jangan iya, diulangi lagi ya. Enggak, itu Pak. semua batal itu. Memang banyak perkara yang sepele-sepele kayak gini orang itu nggak paham. Orang tahunya iya, puasa itu ya kalau makan, minum baru batal. Padahal kan banyak perkara-perkara itu yang bisa membatalin puasa. Iya dia mirip-mirip sama makan sama minum ya. Apalagi ini Pak Slamet, Pak Biling. Pak Biling kan sholat kan. Pasti dia ngambil wudhu ya kan. Ngambil wudhu kan masuk ke mulut. Airnya kumur-kumur. Pura-pura lemes. Pak Biling bisa-bisa sholat lagi. Udah sholat lagi. Oh supaya bisa Supaya agak kumur-kumur tenang lagi gitu, gitu. bisa kumur lagi. Jangan-jangan kalau pas kumur-kumur nggak dibuang. Jadi kayak mana masa kita sholat nggak wudhu? Ya wudhu lah. Jadi kayak mana? Dia kumur-kumurnya sedikit airnya. Pak Wudhu dibuang. Pak Biling. Oh gitu. Supaya apa? Supaya air yang sampean kumur-kumur tadi itu gak ada lagi lengket di mulut. Kalau ketelannya setetes, batal. Wih, terus ini kan Coba Pak Biling ya lagi lemes-lemes. Pak Biling kumur-kumur pasti ya gerah kan Pak Biling kan enak kan? seger ya. Seger kan? Itu Pak Biling. Hati-hati. Apalagi masuk sikit Pak. Itu batal ya. Batal. Terus kalau mandi kayak mana itu coba? Mandi lagi. Aku pernah dengar kalau sering-sering mandi batal juga. Iya. Dulu kata nenek-nenekku gitu. Kalau ini bocah kok bolak-balik adus-adus aja gitu kan. Mandi-mandi aja gitu. Ya. Ya namanya panas gitu kan. Iya panas kayak sekarang Iya kan? ini. Apa kata nenek dulu? Oh batal kalau bolak-balik mandi. Padahal dulu aku sering batal. ciblon di sungai gitu loh. Oh, berarti gitu. Makanya gini aja Pak Biling, kalau Pak Biling sering mandi biar nggak batal puasanya, setiap lubang itu Pak Biling tutup sama kapas saja. Iya. Jadi biar nggak batal puasa Pak Biling. Nggak apa-apa Pak Biling mandi-mandi aja. Kayak mayat. Hmm. Tutup hidungnya juga. Tutup. gitu ya? Iya kayak gitu aja. Kalau mau selamat sih. Kalau enggak ya sampai. Terus kalian kok enggak? Hah? Kok kalian enggak? Loh aku yakin kalau enggak kayak gitu aku enggak masuk ini. Loh saya aja memberitahu yang salah sama Pak Biling, masa saya melakukannya kayak gitu Pak Biling? Ya enggak lah. Paham. Terus katanya kalau kita buang hajat di dalam air katanya. Misalnya sungai nih, kita buang hajat di dalam air itu pun batal katanya. Betulnya itu, Pak? Kalau itu aku kurang tahu, tapi katanya dengar-dengar gitu. Kok buang hajat jorok kali Pak Biling? Kan misalnya di sungai dulu, zaman-zaman dulu kan kayak gitu, Pak. Kok cerita-cerita buang hajat aku kok kayak bok kentut ya. Yes. Keceplosan. Oh, Pak Slamet, jangan dihirup. Astagfirullah. Nanti patah lagi. Oh iya, Pak Biling ini. padahal gratis, Pak. gratis. Masa nggak dihirup? Kan rugi. Ada zatnya itu kalau masuk ke dalam apa? Makan apa Pak Biling tadi malam sahurnya? Jengkol, Pak. Masya Allah, jengkol rupanya, Pak Slamet.
Itu lagi kentut. Kentut. Kita kentut aja pun berdosa kalau nggak Ramadan. Apalagi ini bulan puasa. Udah kentut yang baunya dihirup lagi sama Pak Selamat. Wah, coba itu. Sempat kehirup banyak. Nggak sengaja. Kalau sempat sengaja tak hirup. Pak Selamat tuh di kipas Pak Selamat. Biar hilang aromanya. Iya. Waduh. Baru agak tenang. Nah, itulah Pak Billing ya. Nah, ini saya kan keamanan. Iya. Jadi setiap yang menyalahi peraturan di komplek kita ini, apalagi yang menyalahi tentang hukum-hukum puasa itu tadi, ya saya wajib menegur. Ini kan masih bau ya. Iya, masih bau. Napas Pak Indra gitu. Puasa loh Pak Billing. Oh, iya. Biasa tuh Pak Billing loh. Oh iya, Pak. Kalau napas bau itu puasa biasa Pak Billing. Udahlah Pak Selamat, buka Pak Selamat. Udah hilang baunya nggak? Udah hilang. Udah hilang Pak Selamat kan?